Yo, halo guys, ketemu lagi ya di IWIW TV. Oke, kali ini gue mau sedikit review untuk aplikasi Bibit. Nah, mungkin dari kalian udah banyak denger nih investasi di Bibit nih. Nah, jadi Bibit itu sendiri adalah sebuah sarana investasi di mana kita bisa nabung saham, terus nabung pasar uang, terus ada juga obligasi guys. Nah, ini adalah penggunaan gue selama 1 bulan terakhir ini guys, dari awal bulan Mei kemarin sampai awal Juni ini ya guys, di tahun 2021. Nah, ini udah plus. Untuk imbal hasilnya gue masih kecil ya, di angka 0,47% karena baru sebulan. Untuk nilainya ini udah ada keuntungan senilai 47.000 guys. Nah, jadi di Bibit sendiri itu ada beberapa portofolio guys. Ya, di sini kita bisa bikin portofolionya. Untuk gua sendiri gua bikin 3 portofolio. Yang pertama itu untuk dana tabungan karena sifatnya itu untuk jangka pendek. Jadi sekitar 4-5 tahun lagi mungkin baru gua ambil. Dan kemudian dana pensiun itu ini jangka panjang banget ya menurut gua guys. Jadi untuk mungkin 10-20 tahun lagi atau lebih lah, itu baru gua ambil. Dan kemudian ini ada profil buatan gua sendiri guys. Nah, di Bibit ini sendiri mungkin buat yang masih pemula nih di investasi kayak gua ini, mungkin kita bisa pakai Robo guys, dari Bibit guys. Jadi Robo itu adalah sebuah fitur yang ada di Bibit yang bisa ngebaca profil risiko kita ini guys. Jadi ketika nanti kita isikan pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan di sini, nah nanti akan muncul profil risiko kita guys. Nah, untuk profil risiko kita itu ada di sini. Untuk profil gue sendiri ada di angka 10 ya guys. Gue termasuk orang yang agresif di investasi saham, karena gue nggak begitu peduli nih untuk naik turunnya dalam jangka pendek nih. Gue lebih fokus ke konsistensi jangka panjangnya guys. Oke, untuk pembagiannya seperti ini. Jadi 10% itu ada di pasar uang, terus 20% ada di obligasi yang isinya surat utang segala macam. Kemudian 70%-nya ada di saham guys. Jadi benar-benar untuk jangka panjang banget nih guys. Oke, kemudian kita bisa lihat beberapa portofolio gua ya guys. Nah, di sini ada dana tabungan. Ini karena sifatnya jangka pendek, ini gua nabung di obligasi, di Manulife obligasi. Ini gua rutin nabung sejumlah Rp25.000 per minggu ya. Jadi dalam sebulan itu lumayan lah, kecil itu 100.000. Yang penting konsisten guys. Jadi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Kemudian untuk dana pensiun. Nah, ya, kalau yang ini gua pakai Robo yang tadi guys, dengan profil resiko 10 guys. Untuk alokasinya ini nilai-nilainya untuk di pasar uang sudah ada dari BNI AM, obligasi, kemudian ini obligasinya dari Mayoris yang termasuk bonus dari referral juga. Kemudian ada lagi sahamnya. Gua ngambil saham indeks. Kenapa gua ngambil saham indeks IDX 13 itu karena kinerjanya itu mirip-mirip IHSG guys. Jadi kinerjanya nggak jauh beda sama perkembangan dari IHSG gitu. Jadi menurut gua nih untuk jangka panjang itu bagus. Walaupun untuk sekarang ini memang lagi turun-turunnya banget ya gitu. Dan kemarin karena kinerjanya lagi turun, ini makanya gue lumayan nih, gue kemarin top upnya rada banyak gitu. Nah, untuk kinerjanya untuk harga sekarang itu di angka 818. Ini biasanya nanti jam 8 itu baru update nih harga-harga yang hari ini gitu. Ini untuk harga tanggal 31 Mei ya. Nah, untuk jangka panjangnya kita lihat all juga di sini. Ini juga muncul profil resikonya dari awal peluncuran, ini masih minus sebetulnya.
Untuk drawdown sendiri itu profil apa ya, jadi ketika seberapa gede nih saham ini pernah turun nih. Jadi dalam sejak peluncuran ini saham ini pernah turun sampai 48% guys, pernah minus sampai segini. Ini kemarin juga gue sempat minus di saham ini, cuman pas minus gue tergoda nih guys buat top up lagi guys, karena untuk gue ngejar average di harga murah sih guys. Jadi lumayan nih buat pondasi kita jangka panjang nanti gitu. Nah, di sini juga ada simulasinya juga. Terus misal kita nabung sebulan, ini dalam setahun kita dapat segini. Terus kalau nabung sekali dalam setahun dapat segini. Seperti itu guys. Untuk kinerja dalam 1 tahun terakhir ini, karena kemarin sempat turun pas COVID dan naik lagi, ini lumayan guys. Imbal hasilnya atau returnnya dalam 1 tahun itu 18%. Kalau di all itu selama beberapa tahun ini benar-benar masih minus guys dari harga peluncurannya. Jadi gimana ya, kalau menurut gue itu kalau lagi harga turun itu ibaratnya lagi diskon nih barangnya. Jadi kalau bisa kita beli nih, ini suatu saat bakal naik nih gitu. Yang penting yakin aja guys dengan pilihan kalian semua. Dan disclaimer juga ya guys, gue di sini nggak merekomendasikan kalian buat beli saham-saham ini. Gue cuman sekedar sharing aja. Jadi untuk pilihan saham itu kalau bisa itu gimana menurut kalian sendiri-sendiri aja. Yang penting kita yakin aja guys. Oke, kemudian di sini, nah kenapa kemarin ini angkanya sampai gue nabung segini, karena gue punya strategi sendiri guys. Jadi selain gue ini ngejar konsistensi rutin per bulan, jadi ketika saham itu turun, gue bener-bener gue tambahin nih rasio gue top up nih. Jadi ketika lagi stabil atau mungkin naik dikit-dikit gitu ya, gue nabungnya 100.000 per bulan, 100.000 per bulan. Ketika lagi turun, gue nabung itu 1 minggu sekali, jadi 100.000 per minggu guys. Jadi lumayan nih guys. Untuk harganya jadi ini kelihatan di sini kan harga beli rata-rata atau average-nya itu gue dapat di angka 805, murah banget guys. Dari harga yang sekarang itu 818, jadi udah lumayan sih untuk pondasinya. Oke, kemudian ada obligasi tadi udah gua bahas, ini juga udah. Kemudian kita lihat profil kita yang ketiga di sini. Gua ada bikin profil di Sukor Invest guys. Jadi ini dari Sukor Sekuritas. Jadi kalau menurut gua atau semenjak gua belajar di investasi ini, yang pertama kita pilih itu manajer investasinya guys, baru kita pilih produk-produknya gitu. Yang gua tahu sih kayak gitu guys. Jadi untuk sebagian besar sih ini masih di pasar uang, karena yang gua masukin di sini itu benar-benar masih dana darurat. Untuk di pasar uang sendiri ini dari 11 juta itu ada sekitar 8,5 juta. Kemudian di obligasi gue taruh juga di sini. Kemudian ada juga di saham nih. Nah, di saham ini gue ngejar konsistensi selama per bulan 1 kali guys. Nah, untuk pasar uang ini kenapa gue langsung berani top up gede, itu karena kalau dilihat dari kinerjanya, pasar uang itu selalu naik guys. Jadi kita benar-benar nggak ada masalah nih mau kita lamsam di depan atau langsung dicicil langsung gede-gede juga nggak masalah. Kalau gue sih mending kita langsung gede juga nih, kalau ada dana langsung gede kita taruhin brek di pasar uang, karena dari kinerjanya itu selalu naik guys. Jadi keuntungannya menurut gua bakalan lebih sih kalau kita langsung taruh gede di depan gitu. Beda sama saham, kenapa kita lebih baik dicicil, karena harganya itu fluktuatif dan naik turun. Jadi kita kalau beli gede di depan dan saham itu turun pas naik lagi, itu hasilnya nggak sebagus ketika kita benar-benar nyicil atau disebut DCA ya, dollar cost averaging gitu. Gue lagi belajar tentang istilah-istilah nih guys. Jadi boleh buat kalian yang mungkin
lebih tahu boleh sharing-sharing di kolom komentar ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, di sini gua ada dua untuk pasar uang yang disupport tuh, ada money market fund sama syariah money market fund. Nah, di sini juga ada obligasi ya, obligasi. Nah, obligasi ini sebetulnya kita cicil boleh, kita lamsam juga boleh juga. Karena seperti ini guys, gue hitung ketika kita langsung top up gede gitu kan, kalau kita kuat ngelihat naik turunnya sebetulnya dalam waktu setahun itu lebih gedean dapatnya ketika kita langsung top up di awal gede guys. Karena gue kemarin di sini kan ada mesin waktu atau simulasi atau proyeksi di masa depan ya. Nah, dan nilai proyeksi ini sebetulnya nggak pakem segini guys. Jadi ini diukur berdasarkan nilai kinerja investasi masa lalu gitu. Jadi kalau kita nabung 1 juta selama sebulan di obligasi ya, di obligasi ini itu selama 1 tahun kita dapat dana kita udah terkumpul itu sekitar 13.600.000 guys. Jadi lumayan guys. Harusnya kan 12 juta tuh kalau kita nabung sejuta gitu. Jadinya ini ada kelebihan 1,6 juta, lumayan. Nah, ini kan kalau gue kemarin ngitungnya begini guys. Jadi ini 1 juta sebulan kan setahun kan 12 bulan, jadi 12 juta. Jadi 13.699, berarti ada keuntungan 1.699 gitu kan. Dari total 12 juta yang kita store. Nah, oke, kita misalkan seperti ini. Kita nabung dalam sekali 12 juta juga, sama dengan ukuran kita nabung nyicil setahun. Hasilnya 13.862 guys. Kita lebih banyak 200.000 guys. Jadi sebetulnya kalau kita berani nunggu selama setahun ya, itu nggak ada masalah sih. Berani-berani aja gue nabung di obligasi dalam jumlah waktu gede sih, asal kita kuat nahannya aja. Jangan ntar lagi turun dikit, waduh gimana ini udah minus nih, itu kita santai aja karena nanti pasti naik sih. Kalau untuk obligasi kita juga bisa lihat profilnya di sini untuk 1 tahun terakhir ini naik turun, dan untuk all-nya nah ini naik turunnya lumayan ya. Cuman bedanya sendiri di obligasi itu kalau lagi turun tuh turunnya itu dikit-dikit, pelan-pelan, lama banget. Ini pernah tinggi di 1200 berapa nih? 1202 di 8 Januari 2018. Baru balik harga lagi ke harga normal yang tadi 1994 ya. Di sini guys, sekitar bulan Juni 2019. Jadi 1,5 tahun itu turun baru mulai naik lagi, tapi pasti naik guys untuk apalagi buat 2 tahun ke atas ya. Dan sebetulnya kalau gua ngelihat grafik seperti ini itu gua mendingan di sini banyakin top up guys. Jadi ketika lagi turun, wah kita banyakin aja supaya ntar kalau lagi naik wah enak lagi, kita waduh enak nih ngelihat kita plus hijau-hijau yang gemuk-gemuk gitu. Oke, kita bahas apa lagi ya. Nah, ini untuk alokasi aset kalau di obligasi seperti ini ya. Terutama untuk obligasi yang saya pilih itu ada di pasar uang 5%, terus di korporasi 12%, dan di utang pemerintah atau obligasi pemerintah itu di 82%. Oke, kemudian gue juga untuk obligasi ini gue pakai fitur switching juga sih guys. Jadi di sini di transaksi gue, nah ini yang tadi ini gue top up 2 juta ya di pasar uang itu, ini udah verifikasi harusnya hari ini juga, paling masuknya besok. Ini yang tadi gue lupa masukin kode promo, harusnya gue dapat cashback 66.000, besok bisa coba lagi lah. Nah, gue juga pakai fitur switching juga nih guys. Jadi duit gue yang gue store di pasar uang itu kan berkembang guys.
Nah, dari duit yang berkembang itu, berkembang secara stabil itu, gua switch pelan-pelan ke obligasi guys. Jadi uang yang berkembang kita masukin lagi ke obligasi yang naik turun. Sama aja kita gimana ya, kita nyicil reksadana dengan uang yang berkembang. Jadi lumayan juga, nggak ribet buat top up di. Gua sih pakai GoPay untuk pembayaran segala macam, dan kalau gede gua transfer bank sih gitu. Jadi nggak ribet buat top up guys, tinggal di misal nih kita mau nabung di Skor Invest Bond Fund. Nah, gue top up aja gede di sini guys, di pasar uang. Jadi dari pasar uang ini gue switch pelan-pelan per bulan itu ke obligasi. Dan untuk saham itu juga gue switch pelan-pelan ke saham guys. Jadi kita istilahnya gini ya, jadi kita berinvestasi dengan uang yang udah berkembang. Nah, itu lumayan juga sih. Tapi ini sekedar sekedar sharing aja ya. Mungkin ada yang punya trik lebih baik lagi, atau punya wawasan yang ilmu yang lebih bagus lagi untuk berinvestasi, boleh di share di kolom komentar juga nih guys. Oke, kemudian udah itu aja guys. Jadi ini gue masih belajar ya, jadi belum tahu banyak tentang reksadana, dan gue mulai nabung reksadana juga baru dalam sebulan terakhir. Jadi gue masih perlu belajar lagi dan menambah wawasan gue lagi nih. Kemudian di sini di sini juga ada fitur untuk nabung rutin guys. Jadi Bibit ini udah terkoneksi dengan GoPay. Misalnya kita mau nabung rutin nih, biar kita lagi sibuk kerja, terus nggak sempet ngamatin reksadana, ntar takut lupa, mungkin bisa pakai fitur ini guys. Jadi fitur ini itu bisa memungkinkan untuk kita nabung rutin secara otomatis. Istilahnya kalau di bank itu auto debit guys. Jadi kita top up aja udah di GoPay, terus ntar per minggu atau per bulan kita bisa setting di sini. Nah, ini ada frekuensi, bisa mingguan, bisa bulanan gitu kan. Itu secara otomatis duit yang kita taruh di GoPay itu terpotong secara otomatis guys. Gitu guys. Oke, udah. Jadi terus di sini juga ada artikel-artikel yang dari Bibit yang dimunculkan di sini, ditampilkan di sini. Ini penting juga buat menambah wawasan kita juga dalam berinvestasi, dan sering ada informasi promo-promo yang ditampilkan di sini nih. Jadi sering-sering aja baca-baca. Nah, ini sedang ada promo cashback dari GoPay. Tadi gue sempet top up, cuman nggak tahu kenapa, entah keburu-buru gue kayaknya lupa. Jadi cashback gue nggak dapet deh. Mungkin besok coba lagi lah, besok pagi jam 10 ya gitu. Oke guys, jadi kayak gitu aja guys, sedikit sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang lebih tahu, boleh sharing-sharing di kolom komentar, atau tanya-tanya di kolom komentar aja guys. Gitu guys. Oh ya guys, jangan lupa guys, kalau kalian ingin juga berinvestasi di Bibit, bisa gunain kode referral gue nih guys. Untuk kodenya ini nanti bakal gue tulis di kolom deskripsi. Lumayan guys, nanti kita dapat cashback senilai 25.000 itu di reksadana obligasi guys. Jadi ketika kalian nanti mulai berinvestasi, daftar dulu menggunakan kode referral ini, dan kemudian berinvestasi senilai 100.000, kalian langsung dapat cashback senilai 25.000 guys. Lumayan guys, gitu guys. Oke guys, jadi gitu aja. Thank you guys for watching. Terus jangan lupa di like, share, and subscribe, komen-komen di bawah guys, and bye bye.